Ruang lingkup manajemen. Ruang lingkup manajemen dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, perorganisasian, pengisian staf, pemimpinan, dan pengontrolan untuk optimasi penggunaan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Di sini ada 3 jenis manajemen sebagai seni, ilmu, dan profesi. Manajemen sebagai seni karena manajemen merupakan kekuatan pribadi yang kreatif ditambah dengan skill dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, manajemen sebagai ilmu karena manajemen adalah bagian dari gagasan manusia tentang kosmos. Selain itu, manajemen menggunakan metode ilmiah dalam menjelaskan fenomena manajerial. Yang ketiga, manajemen sebagai profesi karena manajemen merupakan salah satu jenis pekerjaan yang terspesialisasi. Urgensi manajemen terdapat 3 poin, yaitu poin pertama untuk menjangkau atau mencapai tujuan to reach objective baik personal maupun organisasional. Poin kedua memelihara keseimbangan antara tujuan-tujuan yang bertentangan, dan poin ketiga mencapai efisiensi dan efektivitas. Tujuan manajemen terdapat 2 tujuan. Yang pertama, efisien dalam menggunakan sumber daya, dan yang kedua, efektif dalam pencapaian tujuan. Ruang lingkup manajemen dibagi menjadi 2, yaitu lingkungan luar atau eksternal dan lingkungan dalam atau internal. Lingkungan luar terdiri dari lingkungan umum dan lingkungan khusus, sedangkan lingkungan dalam terdiri dari manusia, finansial, sistem dan teknologi, sistem nilai, dan budaya organisasi. Manajemen administrasi atau proses adalah sistem manajemen tradisional yang menitikberatkan pada manajer-manajer dan tindakannya daripada struktur organisasi secara menyeluruh. Manajemen kooperatif atau sinergi adalah sistem manajemen yang menitikberatkan pada kerjasama antar struktur atau bidang dalam organisasi, pegawai, dan lingkungannya. Fungsi manajemen adalah sebagai elemen dasar yang harus melekat dalam manajemen sebagai acuan manajer, seseorang yang mengelola manajemen, dalam melakukan tugas untuk mencapai tujuan dengan cara merencanakan, mengorganisir, mengordinasi, dan mengendalikan. Forecasting. Forecasting adalah peramalan tentang kondisi-kondisi di masa depan yang mungkin akan dihadapi oleh organisasi. Arti masa depan secara sederhana dan tepat adalah perubahan. Oleh karena itu, masa depan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, pasti beda dengan sekarang. Tidak ada rekayasa, penuh dengan ketidakpastian. Dan yang terakhir, tidak dapat dikondisikan. Planning, perencanaan.
Planning adalah suatu proses penetapan tujuan yang akan dicapai dan menentukan strategi dan taktik untuk mencapainya. Tujuan planning atau perencanaan yang pertama, meningkatkan fokus dan fleksibilitas. Yang kedua, meningkatkan koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kontrol. Yang keempat, memperbaiki manajemen waktu. Yang kelima, agar perubahan yang terjadi tidak di masa depan tidak terlalu berbeda dari tujuan organisasi. Yang terakhir, problem solving. Fungsi manajemen. Pada dasarnya, fungsi manajemen dibagi menjadi 3 antara lain perencanaan atau planning. Perencanaan adalah aktivitas strategis dengan menyusun hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Jenjang planning dari perspektif manajemen sendiri memiliki beberapa tahapan. A. Top level planning. Perencanaan dalam jenjang ini bersifat strategis, memberikan petunjuk umum, rumusan tujuan, pengambilan keputusan, serta memberikan petunjuk pola penyelesaian dan sifatnya menyeluruh. B. Middle level planning. Jenjang perencanaan ini sifatnya lebih administratif, meliputi berbagai cara menempuh tujuan dari sebuah perencanaan dijalankan. Tanggung jawab pada level ini berada pada level mid management atau manajemen pada setiap divisi. C. Low level planning. Perencanaan ini memfokuskan diri dalam menghasilkan sehingga planning ini mengarah kepada aktivitas operasional dan perencanaan ini menjadi tanggung jawab manajemen pelaksana. Dua. Pengorganisasian. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi tersebut. Tiga. Pengarahan. Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Dalam proses ini meliputi kegiatan A. Membimbing dan memberi motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja secara efektif dan efisien. B. Memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan. C. Menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan. Empat. Evaluasi. Evaluasi dilakukan setelah proses kerja dilakukan. Pada proses ini, kinerja dinilai apakah sesuai dengan planning.
Pada tahap ini, manajemen mengevaluasi keberhasilan dan efektivitas kinerja, melakukan klarifikasi dan koreksi, dan juga memberikan alternatif solusi masalah yang terjadi selama proses kerja berlangsung. Controlling atau fungsi pengawasan bisa berjalan dengan efektif jika hal-hal ini diperhatikan. A. Routing. Manajer harus bisa menetapkan cara atau jalur guna bisa mengetahui letak diaman sesuatu, sering terjadinya suatu kesalahan. B. Scheduling. Manajer harus bisa menetapkan dengan tegas kapan semestinya pengawasan itu dijalankan. Terkadang pengawasan yang dijadwal tidak efisien dalam menemukan suatu kesalahan, dan sebaliknya yang dilakukan secara mendadak terkadang malah lebih berguna. C. Dispatching. Manajemen dalam hal ini akan melakukan penyampaian terkait evaluasi kinerja kepada unit delegasi. Pihak manajer akan menyampaikan kesalahan dan solusi perbaikan. D. Follow up, yaitu proses tindak lanjut dan penyampaian informasi, masalah yang disampaikan dan didiskusikan selanjutnya ditindaklanjut sebagai upaya memperbaiki kesalahan kinerja. 6. Pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan. A. Pemimpinan menyalurkan semua kemampuan individu pada aktivitas organisasi demi mencapai tujuan. B. Pengarahan menyelia, memotivasi, mendelegasikan, menilai kinerja. C. Koordinasi integrasi dari kegiatan-kegiatan individu dan unit-unit ke dalam suatu usaha bersama ke arah tujuan organisasi. Ketujuh, controlling atau pengawasan. Controlling adalah proses pemonitoran kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar dan tujuan yang diharapkan. Tahap-tahap dalam controlling. A. Tetapkan standar. B. Monitor dan ukur kinerja aktual. C. Bandingkan hasil kinerja aktual dan standar. D. Ambil tindakan perbaikan dan buat penyesuaian. 8. Evaluasi. Evaluasi adalah upaya untuk menilai proses pelaksanaan rencana berdasarkan rencana yang telah dibuat. 7. Kepemimpinan. Teori munculnya seorang kepemimpinan. Teori pertama berpendapat bahwa seseorang akan menjadi pemimpin karena ia dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Disebut teori genetis. Teori kedua mengatakan bahwa seseorang akan menjadi pemimpin kalau lingkungannya, waktu atau keadaan memungkinkan ia menjadi pemimpin. Disebut teori sosial. Teori ketiga merupakan gabungan dari teori yang pertama dan yang kedua. Disebut teori ekologis. Teori keempat disebut teori situasi, karena setiap orang bisa menjadi pemimpin tetapi dalam situasi tertentu saja. Organisasi bisnis. Organisasi bisnis terdiri dari dua kata, yaitu organisasi dan bisnis. Bisnis sendiri adalah seluruh kegiatan yang diorganisasikan
oleh orang-orang di dalam bidang perindustrian, sedangkan organisasi merujuk pada kumpulan orang dan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan komponen-komponen organisasi bisnis, yaitu pasar, perusahaan, pihak eksternal, dan konsep perubahan. Yang pertama itu pasar, yaitu konsumen menggunakan produk atau jasa dari perusahaan dan tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Bentuk pasar ini terdiri dari pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan sempurna, dan sebagainya. Kedua, perusahaan, yaitu menyangkut elemen-elemen internal perusahaan itu sendiri, diantaranya fungsional perusahaan serta tingkatan manajemennya. Ketiga, pihak eksternal adalah kondisi-kondisi yang berada di luar organisasi yang sifatnya tidak bisa dikendalikan. Kondisi ini seperti misalnya situasi politik, sosial, ekonomi, lingkungan, dan sebagainya. Keempat, konsep perubahannya ialah konsep yang selalu terjadi di dunia ini. Perubahan-perubahan yang terjadi baik itu di dalam maupun di luar organisasi harus bisa diantisipasi dengan baik. Bentuk-bentuk organisasi bisnis. 1. CV Kommanditverwirtschaft. 2. Firma A. 3. Koperasi. 4. Persekutuan perdata. 5. Perusahaan modal asing. 6. Perusahaan umum. 7. Perusahaan jawatan. 8. Perseroan terbatas. 9. Perusahaan terbatas. 10. Usaha dagang. Perusahaan modal asing. Perusahaan modal asing merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia mengenai penanaman modal asing itu sendiri. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penanaman modal mendefinisikannya sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Contoh perusahaan modal asing. Contohnya adalah yaitu Unilever. Unilever merupakan merek perusahaan dari Belanda yang telah hadir di lebih dari 100 negara. Merek ini mulai berdiri di Indonesia pada tahun 1933. Perusahaan negara jawatan adalah perusahaan milik negara yang ditunjukkan untuk melayani kepentingan masyarakat dengan memperhatikan segi efisiennya. Contoh perusahaan negara jawatan yaitu adalah PJKA atau Perusahaan Jawatan Kereta Api yang kini berubah menjadi PT KAI. Bentuk-bentuk organisasi bisnis usaha dagang. Usaha dagang adalah bentuk usaha yang kegiatan utamanya adalah membeli barang dan menjualnya kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan tanpa mengubah kondisi barang yang dijual. Keuntungan dari barang yang dijual diperoleh dengan memperhitungkan biaya distribusi dan operasional. Di dalam hukum perusahaan yang merupakan bagian dari hukum dagang, maka usaha dagang UD atau perusahaan dagang PD memang tidak disyaratkan
harus menjadi suatu badan hukum. Atau UD, PD bukanlah suatu badan hukum, namun demikian bentuk perusahaan ini telah banyak diterima oleh dunia perdagangan di Indonesia. Bentuk badan ini tercipta dalam suasana hukum perdata untuk menjalankan suatu usaha. Bentuk UD, PD lahir atau dibentuk atas dasar kehendak sendiri dari seorang pengusaha yang mempunyai cukup modal untuk berusaha dalam bidang perdagangan, di mana dia sudah merasa ahli atau berpengalaman. Organisasi manajemen. Organisasi manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian terhadap sumber daya organisasi dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasi manajemen. Tujuan utama organisasi manajemen dalam perusahaan adalah untuk mencapai apa yang diinginkan oleh organisasi tersebut dengan cara seefisien mungkin sehingga dalam jangka panjang dapat menjamin profitabilitas perusahaan. Beberapa tujuan organisasi manajemen. 1. Membentuk koordinasi yang baik antar divisi maupun individu. 2. Membentuk kinerja sumber daya yang efektif melalui pemberian rasa aman dan kesatuan di antara karyawan. 3. Menciptakan suasana lingkungan kerja yang damai dan positif. 4. Mendorong karyawan agar bekerja dengan rasa tanggung jawab. 5. Mencapai tujuan utama perusahaan dengan cara-cara yang paling efisien melalui pembentukan karakter sumber daya. A. Planning atau perencanaan. Planning adalah suatu proses penetapan tujuan yang akan dicapai dan memutuskan strategi dan taktik untuk mencapainya. Tujuan planning atau perencanaan. Pertama, meningkatkan fokus dan fleksibilitas. Kedua, meningkatkan koordinasi. Ketiga, meningkatkan kontrol. Keempat, memperbaiki manajemen waktu. Kelima, agar perubahan yang terjadi di masa depan tidak terlalu berbeda dari tujuan organisasi. Keenam, problem solving. B. Organizing atau pengorganisasian. Organizing adalah aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian antara lain ialah bahwa pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab hendaknya disesuaikan dengan pengalaman, bakat, minat, pengetahuan, dan kepribadian masing-masing orang yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas tersebut.
Tujuan dari organizing atau pengorganisasian adalah: pertama, mengatur tugas dan wewenang. Kedua, tanggung jawab setiap individu dalam manajemen. C. Staffing. Arti staffing atau kepegawaian adalah aktivitas yang dilakukan yang meliputi menentukan, memilih, menempatkan, dan membimbing personel. Staffing berhubungan dengan penerapan orang-orang yang akan memangku masing-masing jabatan yang ada di dalam organisasi tersebut. Tujuan dari staffing atau kepegawaian adalah menempatkan pegawai menurut jumlah, jenis, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar pegawai dapat bekerja secara. Fungsi leading. Leading atau fungsi pengarahan adalah bagaimana membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Fungsi controlling. Manajemen adalah suatu rangkaian aktivitas termasuk perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian yang diarahkan pada penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen waktu atau time management. Organisasi yang menerapkan fungsi manajemen waktu yang efektif dapat berkembang dengan cepat dan sehat. Fungsi motivasi. Manajemen perusahaan juga berperan penting dalam memberikan motivasi kepada anggotanya. Pengantar manajemen. Bentuk struktur organisasi. Organisasi garis diciptakan oleh Henry Fayol. Ciri-ciri struktur organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah organisasi masih kecil, praktis dan sederhana. Dan yang kedua, jumlah karyawan sedikit. Dan yang ketiga, pimpinan dan semua karyawan saling mengenal. Dan yang keempat, spesialisasi kerja belum tinggi. Yang kelima, hanya mengenal satu komando. Dan yang keenam, struktur organisasi sangat sederhana. Organisasi garis dan staf. Organisasi garis dan staf diciptakan oleh Harrington Emerson. Ciri-ciri organisasi garis dan staf adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dipergunakan dalam organisasi yang bersifat kompleks. Yang kedua, daerah kerjanya luas, karyawannya banyak. Yang ketiga, ada dua kelompok karyawan, yaitu kelompok staf sebagai penasihat dan kelompok garis sebagai pelaksana. Dan yang keempat, mempunyai bidang-bidang yang beraneka ragam dan rumit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk struktur organisasi. Yang pertama ada struktur organisasi fungsional atau functional structure organization. Merupakan struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh suatu organisasi. Pembagian kerja dalam bentuk struktur organisasi fungsional ini dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Karyawan-karyawan yang memiliki keterampilan atau skill dan tugas yang sama akan dikelompokkan bersama ke dalam satu unit kerja. Struktur organisasi ini tepat untuk diterapkan pada organisasi atau perusahaan yang hanya menghasilkan beberapa jenis produk maupun layanan. Struktur organisasi bentuk ini dapat menekan biaya operasional namun mengalami kesulitan dalam berkomunikasi antar unit kerja. Dan ini adalah contoh struktur organisasi fungsional di mana ada atasan atau direktur dan di bawahnya ada jajaran-jajarannya yaitu manajer SDM, keuangan, produksi, pemasaran, dan purchasing. Silahkan dipahami. Dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang peran manajemen di organisasi. Yang pertama ada peran interpersonal atau peran antar pribadi. Kategori peran antar pribadi ini adalah kategori peran seorang manajer untuk memberikan informasi dan ide. Terdapat 3 peran manajer yang digolongkan ke dalam kategori peran interpersonal. Ketiga peran tersebut adalah yang pertama sosok atau figur atau figurehead. Seorang manajer memiliki tanggung jawab terhadap legal, sosial, seremonial, dan juga bertindak sebagai simbol perusahaan.
Seorang manajer diharapkan menjadi sumber inspirasi. Sebagai contoh, seorang manajer biasanya akan melakukan hal-hal seremonial seperti menghadiri acara pemotongan pita peresmian, menandatangani dokumen legal atau hukum, menyapa tamu perusahaan, dan menjadi tuan rumah resepsi. Nah, di sini di peran yang pertama itu dimaksudkan bahwa harusnya seorang manajer itu menjadi sumber inspirasi bagi setiap pekerjanya, tentunya dalam hal yang baik. Yang kedua ada pemimpin atau leader. Di sini dijelaskan bahwa seorang manajer bertugas sebagai pemimpin dalam tim, departemen ataupun organisasinya, menyeleksi dan melatih karyawannya serta mengelola kinerja dan memotivasi karyawannya. Nah, di sini yang dimaksud pemimpin adalah seorang manajer itu bertanggung jawab penuh atas semua hal yang terjadi di perusahaan, dari mulai hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang ketiga ada penghubung atau liaison. Di sini dijelaskan bahwa seorang manajer harus membangun dan menjaga komunikasi dengan kontak internal perusahaan maupun kontak eksternal perusahaan. Contohnya berpartisipasi dalam pertemuan dengan perwakilan dari divisi atau departemen lain atau organisasi lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran manajemen di organisasi. Yang pertama, peran informasi. Peran informasi adalah peran dalam mengatur informasi yang dimiliki baik yang berasal dari dalam maupun luar. Organisasi meliputi pertama, monitor atau pemantau, mengawasi, memantau, mengikuti, mengumpulkan dan merekam kejadian atau peristiwa yang terjadi baik didapat secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, diseminator atau penyebar, menyebar informasi yang didapat kepada para orang-orang dalam organisasi. Tiga, spokesperson atau juru bicara, mewakili unit yang dipimpinnya kepada pihak luar. Baik, yang kedua, peranan pengambil keputusan. Peranan pengambil keputusan adalah peran dalam membuat keputusan baik yang ditentukan sendiri maupun yang dihasilkan bersama pihak lain. Meliputi sama entrepreneur atau kewirausahaan adalah membuat ide dan kreasi yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kinerja unit kerja. Kedua, disturbance handler atau penyelesai permasalahan adalah mencari jalan keluar dan solusi terbaik dari setiap persoalan yang timbul. Yang ketiga, rasional allocator atau pengalokasi sumber daya adalah penentukan siapa yang menerima sumber daya serta besar sumber dayanya. Yang keempat, negosiator atau negosiator adalah melakukan negosiasi dengan pihak dalam dan luar untuk kepentingan unit kerja atau perusahaan.